Segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, mencari bantuannya, dan mencari pengampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ada di dalam diri kita, dan dari kejahatan dalam tindakan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkan. Siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah mengutusnya dengan petunjuk dan jalan kebenaran, agar dia meninggikannya di atas segala jalan kehidupan lainnya. Cukuplah Allah sebagai saksi. Semoga Allah mengirimkan doa dan salamnya atas Muhammad dan atas umat Muhammad. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah apa yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab yang diturunkan. Dan dengannya Dia mengutus rasul-rasulnya, dan itu merupakan bagian integral dari jalan, yaitu din. Pesan Allah terdiri dari bagian informatif dan direktif. Adapun yang bersifat informatif, yaitu Allah yang memberitahukan kepada kita tentang dirinya, seperti tauhid, teologi, atau pengetahuannya kepada kita tentang ciptaannya. Seperti kisah-kisah orang-orang terdahulu dan para nabi yang di dalamnya terkandung pelajaran, ancaman dan janji-janji bagi kita. Bagian direktif terdiri dari perintah untuk dilakukan, perintah untuk tidak dilakukan, dan hal-hal yang diserahkan kepada pilihan dan kebijaksanaan kita. Dengan demikian, telah disebutkan dalam hadits bahwa surah Al-Quran yang dimulai, katakanlah, Dia adalah Allah, yang esa, adalah sama dengan sepertiga dari Al-Quran, karena termasuk sepertiga tauhid. Al-Quran terdiri dari tauhid, perintah, dan peristiwa sejarah. Hak akibat. Nabi kita dan orang sebelumnya Allah berfirman melalui deskripsi Nabi Muhammad SAW. Dia memerintahkan mereka dengan yang baik dan melarang mereka dari yang buruk. Dan Dia membolehkan bagi mereka apa yang tahir dan baik, dan mengharamkan bagi mereka apa yang najis dan menjijikkan. Quran 7/157. Ini menggambarkan kesempurnaan pesan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang lidahnya Allah telah memerintahkan semua yang baik, mengharamkan semua yang buruk, menghalalkan segala sesuatu yang najis dan melarang setiap hal yang najis atau merugikan. Karena itu, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Saya telah dikirim untuk melengkapi kualitas karakter yang baik. Dan Dia berkata dalam hadits yang disepakati, perumpamaan saya dalam kaitannya dengan para nabi Allah lainnya adalah seperti analogi seorang pria yang membangun sebuah rumah. Dia menyelesaikan dan menyempurnakan segala sesuatu tentang rumah itu semua kecuali letak satu bata. Orang-orang biasa melewati rumah dan mengungkapkan kesenangan pada keindahannya. Tetapi mereka akan berkata, seandainya bukan karena batu bata yang hilang itu. Saya adalah batu bata itu, dan saya adalah penutup para nabi. Melalui Muhammad, Allah menyempurnakan jalan, din, yang meliputi amar ma'ruf, nahi munkar, menghalalkan segala sesuatu yang bersih, dan melarang segala sesuatu yang najis. Adapun nabi-nabi sebelum beliau, risalah mereka terkadang berisi larangan terhadap beberapa hal yang bersih dan baik, sebagaimana Allah berfirman, karena beberapa kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kami melarang mereka beberapa hal bersih yang telah diizinkan untuk mereka.
Quran 4/160 juga, pesan mereka terkadang tidak melarang semua hal yang najis sebagaimana Allah berfirman. Semua makanan pernah diperbolehkan untuk Bani Israel, kecuali yang mereka memilih untuk melarang diri mereka sendiri sebelum menurunkan Taurat. Quran 3/93. Melarang sesuatu yang najis termasuk dalam pengertian mengharamkan yang munkar, sebagaimana menghalalkan segala sesuatu yang najis termasuk dalam pengertian menyuruh yang ma'ruf. Hal ini karena melarang hal-hal yang bersih dan baik adalah bagian dari apa yang diharamkan Allah. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar tidak akan tercapai kecuali pada masa kenabian Muhammad yang dengannya Allah menyempurnakan sifat-sifat akhlak yang baik, termasuk segala kebaikan. Allah berkata, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu jalan, din-mu, dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan telah aku terima bagimu Islam sebagai jalan din-mu. Allah telah menyempurnakan bagi kita jalan, dan menyempurnakan nikmatnya atas kita, dan menerima bagi kita Islam, penyerahan diri, sebagai jalan hidup kita. Bangsa ini adalah bangsa yang terbaik bagi rakyatnya. Allah menganggap bangsa, ummah Muhammad memiliki karakteristik yang sama yang dia berikan kepada Nabi sendiri dalam ayat sebelumnya ketika dia berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk orang-orang di dunia. Kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kamu beriman kepada Allah." Quran 3/110. Dan dia berkata, pria yang beriman dan wanita yang beriman adalah sahabat yang saling melindungi. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Petik terbalikan 9/71. Dalam nada yang sama, Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi dan perawi banyak hadits biasa berkata, "Kamu adalah orang terbaik untuk orang-orang. Kamu mengikat mereka dengan rantai dan belenggu dan menyeret mereka ke surga." Allah menjelaskan dalam ayat di atas bahwa bangsa ini adalah bangsa yang terbaik bagi manusianya, yaitu yang paling bermanfaat bagi mereka, yang paling banyak memberikan kebaikan kepada mereka. Hal ini karena mereka merupakan keseluruhan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia melalui amar ma'ruf dan nahi munkar baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mereka amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan pesannya ditujukan kepada seluruh umat manusia dunia. Selanjutnya mereka menegakkan lembaga ini dengan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Dan ini merupakan kemaslahatan yang utuh bagi dunia. Adapun bangsa-bangsa sebelumnya, tidak satu pun dari mereka menyuruh semua orang dengan semua yang benar. Juga tidak melarang semua yang salah untuk semua orang. Selanjutnya, mereka tidak melakukan jihad, perjuangan, dalam hal ini. Beberapa dari mereka tidak melakukan perjuangan bersenjata sama sekali. Dan mereka yang melakukan, seperti orang-orang Yahudi, perjuangan mereka pada umumnya bertujuan untuk mengusir musuh mereka dari tanah mereka. Atau karena setiap orang yang tertindas berjuang melawan penindas mereka, dan bukan untuk demi menyeru manusia dunia kepada petunjuk dan kebenaran. Dan juga tidak menyuruh kepada mereka yang ma'ruf dan melarang mereka mungkar. Allah meriwayatkan diskusi berikut antara Musa, dan para pengikutnya, "Wahai manusia, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tuliskan untuk Anda, dan jangan berbalik untuk kemudian menemukan diri Anda sendiri.
Catatan, perubahan nada, 12, dan font, 1, harus diubah secara manual. Dalam kerugian yang hina, mereka berkata, "Hai Musa, di sana ada orang-orang yang berperang, dan kami tidak akan memasukinya sampai mereka keluar. Jika mereka keluar, maka kami akan memasukinya." Mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan pernah memasukinya selama mereka berada di dalamnya. Jadi pergilah, engkau dan Tuhanmu, dan berperanglah. Kami akan duduk di sini." Quran 5/21-24 Allah berfirman dalam ayat lain, "Tidakkah kamu melihat perkumpulan Bani Israel setelah zaman Musa ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Bangunlah bagi kami seorang raja, agar kami berperang di jalan Allah.' Dia berkata, 'Apakah Anda mungkin tidak berperang, jika pertempuran ditentukan untuk Anda?' Mereka berkata, 'Mengapa kami tidak berperang di jalan Allah, dan kami telah diasingkan dari rumah dan anak-anak kami?' Kemudian, ketika diwajibkan memerangi mereka, mereka membelakangi mereka semua kecuali sedikit. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim." Quran 2/246. Di sini kita melihat bahwa mereka yang berbicara dengan Nabi ini menyebutkan alasan pertempuran mereka bahwa mereka telah diasingkan dari rumah dan anak-anak mereka. Meskipun demikian, kebanyakan dari mereka gagal untuk menepati janji mereka, padahal sebenarnya mereka diperintahkan untuk berperang. Untuk alasan ini, mereka tidak diizinkan untuk menyimpan rampasan perang, dan tidak diizinkan untuk mengambil tawanan wanita sebagai milik tangan kanan. Telah diketahui dengan baik bahwa bangsa orang percaya terbesar sebelum kita adalah anak-anak Israel. Ini telah diriwayatkan dalam hadits yang disepakati yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW berkata, "Bangsa-bangsa sebelumnya dan nabi-nabi mereka ditunjukkan kepadaku tadi malam. Seorang nabi akan lewat dengan satu orang, yang lain dengan dua pria, yang lain dengan kelompok kecil, dan yang lain tanpa seorang pun bersamanya. Kemudian, saya melihat kerumunan besar, kecil, gunung-gunung yang dipenuhi manusia, dan aku berkata, 'Inilah umatku.' Dikatakan kepadaku, 'Ini adalah anak-anak Israel, tetapi lihatlah ke sana.' Kemudian aku melihat kerumunan besar yang menghalangi cakrawala. Kepadaku, 'Ini adalah umatmu.' Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa perhitungan." Para pendengar Nabi bubar tanpa penjelasan lebih lanjut. Kemudian, para sahabat membahas masalah ini dengan mengatakan, "Adapun kami dilahirkan dalam asosiasi, tetapi telah percaya kepada Allah dan Nabi-Nya, tetapi ini adalah putra kami." Ketika spekulasi mereka tentang siapa 70.000 itu tercapai, Nabi berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan kauterisasi atau menggunakan mantera, yaitu percaya pada beberapa kemampuan mistik untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit, tidak percaya pada pertanda, dan orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Uqasyah ibn Mihsan berdiri dan berkata, "Apakah saya salah satu dari mereka, ya Rasulullah?" Nabi berkata, "Ya." Ketika orang lain berdiri dan mengatakan hal yang sama, Nabi berkata, "Uqasyah telah datang sebelum kamu." Dari sini kita memahami mengapa ijma umat ini adalah bukti
Yaitu karena Allah telah memberitahu kita bahwa mereka menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Jika mereka, yaitu umat Islam, semua setuju untuk mengizinkan sesuatu yang dilarang, untuk membatalkan kewajiban, untuk melarang sesuatu yang diperbolehkan, atau melakukan kebohongan tentang Allah atau tentang ciptaannya, mereka akan menjadi pemberi perintah dari apa yang salah. Pelarangan, apa yang baik, dan itu pasti bukan murni ucapan dan perbuatan baik. Terlebih lagi, ayat tersebut menyiratkan bahwa apapun yang tidak diperintahkan oleh umat adalah tidak benar. Dan apapun yang tidak dilarang tidak salah. Karena umat ini adalah yang menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Maka tidak mungkin seluruh umat itu menyeru pada yang munkar atau melarang yang ma'ruf. Sebagaimana Allah telah menginformasikan kepada kita bahwa umat ini akan memenuhi fungsi ini. Dia juga telah menjadikannya sebagai kewajiban kolektif, fard kifayah, atas umat muslim dengan mengatakan, hendaklah ada di antara kamu suatu golongan yang menyeru kepada yang ma'ruf. Menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Ini adalah yang sukses. Bukan tugas praktisi untuk menyuruh benar dan melarang salah untuk menyampaikan pesan kepada semua orang di dunia. Hal seperti itu bahkan tidak dituntut dari para nabi, alaihi salam, dan ini merupakan pelengkap dari pesan-pesan kenabian. Sebaliknya, yang diperlukan adalah membuatnya tersedia bagi mereka yang mencarinya. Jika mereka pada gilirannya lalai dalam mencarinya, meskipun telah dibuka, maka tanggung jawab ada pada mereka, bukan dia. Karena memerintahkan hak adalah kewajiban kolektif, sebagaimana Al-Quran dengan jelas menunjukkan, itu bukan kewajiban atas setiap individu muslim, melainkan atas mereka sebagai kelompok. Karena jihad adalah bagian dari kesempurnaan amar ma'ruf nahi munkar, maka jihad juga merupakan kewajiban bersama. Seperti halnya kewajiban kolektif. Ini berarti bahwa jika mereka yang cukup untuk tugas itu tidak maju, setiap orang yang mampu melakukannya sampai batas tertentu berdosa sejauh kemampuannya dalam bidang itu. Hal ini karena kewajibannya ketika dibutuhkan adalah atas setiap muslim sejauh kemampuannya, seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam hadits yang ditemukan dalam Muslim. Barang siapa di antara kalian yang melihat kezaliman dilakukan, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, yaitu dengan paksa. Jika dia tidak mampu melakukannya, maka dengan lidahnya. Dan jika dia tidak mampu melakukannya, maka dengan hatinya. Dengan demikian, jelaslah bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu amal soleh terbesar yang diperintahkan untuk kita lakukan. Apa itu ma'ruf, kanan, dan munkar, salah? Melaksanakan azab yang ditetapkan Allah kepada siapapun yang melampaui batas syariat adalah bagian dari larangan kemungkaran. Wajib atas penguasa, ulul amr, yaitu para ulama dari masing-masing kelompok atau bangsa, dan amir mereka, dan orang tua mereka, untuk berdiri di atas masyarakat umum yang menyuruh kebaikan dan melarang yang salah, sehingga memerintahkan mereka dengan semua yang Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan. Misalnya, aturan hukum Islam, syariah, misalnya, salat 5 waktu pada waktunya, zakat wajib, puasa wajib, dan haji ke Mekah. Juga, kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya yang diturunkan, para nabinya, dan hari pembalasan,
keyakinan akan takdir segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Dan konsep ihsan, tingkat tertinggi iman atau iman, yang artinya menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, sesungguhnya meskipun kamu tidak melihatnya, Dia selalu melihatmu. Selain itu, kebaikan, ma'ruf, mencakup segala sesuatu baik internal maupun eksternal yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini termasuk keikhlasan mutlak kepada Allah, ikhlas, ketergantungan kepada Allah, tawakal, bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai oleh orang yang beriman daripada orang lain, berharap untuk rahmat Allah dan takut akan hukuman-Nya. Kesabaran dengan ketetapan Allah dan penyerahan diri sepenuhnya pada perintah-Nya, kebenaran ucapan, pemenuhan kewajiban, mengembalikan amanah kepada pemiliknya, perilaku yang baik terhadap orang tua, menjaga ikatan keluarga, kerjasama dalam semua kebajikan dan kebaikan, kebajikan dan kedermawanan terhadap tetangga, anak yatim, orang miskin, musafir yang terlantar, sahabat, pasangan, dan pelayan. Keadilan dan kejujuran dalam ucapan dan tindakan, menyeru orang ke akhlak yang baik, dan tindakan kesabaran seperti menjalin hubungan dengan mereka yang memutuskanmu, memberi mereka yang mengingkarimu, dan memaafkan mereka yang menindasmu, mengajak manusia untuk bergotong royong dan gotong royong, serta melarang untuk berselisih dan memecah belah juga merupakan bagian dari amar ma'ruf. Adapun kemunkaran yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bentuk yang paling akhir dan paling buruk adalah menyekutukan Allah. Asosiasisme berarti berdoa kepada seseorang atau sesuatu yang lain bersama dengan Allah. Mitra ini bisa menjadi matahari, bulan, bintang atau planet, malaikat, salah satu nabi, orang saleh atau suci, salah satu jin, gambar atau kuburan dari semua ini, atau apapun yang dipanggil selain dari Allah Ta'ala. Asosiasisme juga untuk mencari bantuan atau bantuan dari salah satu di atas, atau bersujud kepada mereka. Semua ini dan semacamnya adalah asosiasi, syirik, yang dilarang oleh Allah pada lidah semua nabi-Nya. Segala sesuatu yang diharamkan Allah juga termasuk kemunkaran seperti pembunuhan yang tidak sah, mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah, mengambil harta dengan paksa atau intimidasi, bunga, atau perjudian, semua jenis penjualan atau kontrak yang dilarang Nabi, melanggar hukum. Ikatan keluarga, kekejaman terhadap orang tua, kecurangan dalam timbangan dan takaran, dan segala bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain. Juga dalam kategori ini adalah semua inovasi tindakan ibadah yang Allah dan Nabi-Nya tidak ditahbiskan atau disetujui. Biarkan kebaikan Anda menjadi sendiri baik keramahan dan simpati adalah cara yang benar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Untuk alasan ini, telah dikatakan, biarlah amar ma'ruf kalian menjadi baik. Dan janganlah larangan kalian terhadap kemungkaran menjadi buruk. Manfaat harus lebih besar. Konsekuensi negatif amar ma'ruf nahi munkar menjadi salah satu kewajiban terbesar atau tindakan terpuji dalam Islam, adalah penting bahwa manfaat di dalamnya lebih besar daripada konsekuensi negatifnya. Ini adalah semangat umum dari pesan para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan. Dan Allah tidak menyukai kekacauan dan kerusakan. Semua apa yang diperintahkan Allah bermanfaat dan lambang manfaat. Allah telah memuji salah lawan dari korupsi dan muslihin, pembaru.
atau mereka yang membawa salah. Dan Dia memuji orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, salihat. Sementara mengutuk kerusakan, fasad, dan orang-orang yang menyebabkannya di banyak tempat dalam Al-Quran. Jadi, bila mana akibat buruk, mafsadah, dari suatu perintah atau larangan lebih besar daripada manfaatnya, maslahah, itu tidak lagi menjadi bagian dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan jika itu adalah kasus mengabaikan kewajiban atau melakukan yang dilarang. Ini karena orang beriman wajib bertakwa kepada Allah dalam hubungannya dengan hamba-hambanya. Dan bimbingan mereka bukanlah tanggung jawabnya. Ini adalah bagian dari makna ayat di mana Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, dirimu adalah tanggung jawabmu." Orang-orang yang sesat tidak akan mencelakakanmu ketika kamu berpegang pada petunjuk. Berpegang teguh pada hidayah, hanya dicapai dengan memenuhi dan menjalankan segala kewajiban. Maka, apabila seorang muslim melakukan apa yang wajib atas dirinya berupa amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana ia menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya, maka kesesatan orang-orang yang sesat tidak akan merugikannya. Metodologi melakukan hak dan melakukan salah amar ma'ruf nahi munkar terkadang dilakukan dengan hati, terkadang dengan lidah, dan terkadang dengan tangan, yaitu kekuatan fisik. Adapun mengamalkannya dengan hati, wajib atas setiap orang dalam setiap waktu dan situasi, karena mengamalkannya tidak membawa kesulitan. Siapapun yang gagal melakukan itu bahkan tidak beriman seperti dalam versi lengkap dari hadits yang dikutip sebelumnya, barang siapa di antara kalian yang melihat kezaliman, hendaklah dia perbaiki dengan tangannya, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan ini adalah selemah lemahnya iman, atau di sisi lain. Versi di luar ini tidak ada satupun bobot iman, biji sesawi. Ibnu Mas'ud pernah ditanya, siapakah orang mati yang hidup? Yang dia jawab, dia yang tidak mengakui yang benar seperti itu, dan tidak menolak yang salah. Dia mengacu pada orang yang dijelaskan dalam hadits yang disepakati berikut yang secara konsisten gagal menolak yang salah ketika diuji. Nabi berkata, ujian diperlihatkan kepada hati seperti tikar jerami, jerami demi jerami. Hati manapun yang menerimanya, dan menyerapnya, mendapat noda hitam di atasnya, dan hati manapun yang menolaknya akan mendapatkan noda putih bersih. Sampai hati ada dua jenis, hati yang putih, halus, dan jernih seperti batu yang dipoles yang tidak akan rusak oleh cobaan atau ujian lebih lanjut selama langit dan bumi masih ada, dan yang lain gelap dan cacat. Itu seperti kail yang diputar ke arah yang salah di mana tidak ada yang bisa digantung. Ia tidak mengakui apa yang benar atau menolak apa yang salah, kecuali apa yang kebetulan bertepatan dengan nafsu dan kecenderungannya yang dengannya hati ini telah terserap sepenuhnya. Petik 2.